Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir melanjutkan kajian kita pembahasan syarah hadis Al-Arba'in dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke Al-Hadis Ats-Tsani wa Tsalafun, hadis yang ke-32. Dalam sebagian syarah disebutkan di antara makna ataupun judul unwan tema yang diangkat terkait dengan hadis yang ke-32 ini adalah nafyud darari fil Islam, yaitu menolak segala bentuk mara bahaya di dalam Islam. Segala sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan kepada pelakunya atau membahayakan kepada orang lain atau alam sekitar, maka Islam telah memberikan panduan kepada kita untuk mencegah dan menutup segala peluang kerusakan dan bahaya yang memungkinkan itu terjadi. Ini membuktikan bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang akan selalu sepadan, selalu bisa harmonis dan sesuai dengan tuntutan zaman, baik dalam keadaan apapun, termasuk dimanapun seseorang berada, maka Islam akan selalu hadir membawa kemaslahatan yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Tentu saja bahwa di antara satu landasan pokok di dalam Islam ketika memberlakukan segala bentuk syariat yang ada di dalamnya, hal ini memiliki dasar pokok yang itulah yang sering disebut dengan istilah maqasidus syariah, tujuan-tujuan pemberlakuan syariat. Ini menjadi landasan ataupun menjadi satu fondasi dasar dalam segala bentuk pemberlakuan hukum di dalam Islam. Kalau kita misalnya bicara dalam konteks fikih, ya, kalau kita bicara dan membaca fikih secara keseluruhan, secara ijmaliyah, secara global, maka setidaknya kita bisa membuat satu mapping, pemetaan, atau membuat sebuah pemisahan tema-tema pokok di dalam ini. Misalnya kalau kita bicara tentang hukum berwudu, kemudian juga syariat tentang mandi besar, kemudian syariat pemberlakuan tentang al-mubaddal minal wudu, pengganti wudu seperti tayamum, atau misalnya kita bicara tentang masuk khuffain, atau kita bicara misalnya tentang izalatun najasati, menghilangkan najis dengan segala bagian-bagiannya, maka dalam fikih itu dikategorikan sebagai fiqhut thaharah, fikih yang berbicara tentang tata cara dan praktek kebersihan atau kesucian. Kalau kita alihkan misalnya tema fikih lainnya, bicara tentang sholat, bicara tentang zakat, bicara tentang puasa, bicara tentang haji,
bicara tentang segala bagian-bagian sholat, baik yang fardhu atau yang mustahabah atau yang masnunah, yang disunahkan, maka dalam fikih itu terkategorikan sebagai bagian dalam fiqhul ibadah, fikih ibadah. Kalau misalnya kita bicara lagi tentang pernikahan, tentang tolak, tentang hukum li'an, tentang hukum ila, tentang hukum zihar, tentang hukum fasakh nikah, maka tentang hukum iddah, maka itu semuanya masuk dalam gerbong pembagian fikih yang disebut dengan fiqhul munakahah. Atau misalnya kita bicara tentang hadus syariqah, sanksi bagi orang yang melakukan kriminal pencurian, atau misalnya hadul qatl, had sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan dalam segala bagiannya, atau misalnya hadul zina atau hadul qadab, sanksi bagi orang yang menuduh seorang perempuan yang terpelihara telah melakukan perbuatan zina, atau misalnya orang yang melukai orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, maka itu masuk dalam gerbong namanya fiqhul jinayat wal qada. Atau misalnya bagian lain kita bicara tentang misalnya al-bai' wasyira, jual beli. Bicara lagi tentang ijarah, misalnya tentang sewa menyewa. Bicara lagi tentang rohan, gadai menggadai. Atau misalnya bicara kita tentang al-muzara'ah, tentang bagi hasil terkait dengan hasil yang didapatkan dari hasil perkebunan atau hasil ladang, muzara'ah, parawan untuk bahasa orang. Atau misalnya bicara kita tentang bai'us salam, yaitu membayar satu benda atau barang yang kita jual di tempat setelah dijelaskan tentang sifat-sifatnya. Maka atau misalnya qarad, pinjam meminjam, atau misalnya wakalah, perwakilan, maka semuanya ini masuk dalam kategori namanya fiqhul muamalah. Maka baik fiqhul thaharah, baik fiqhul ibadat, atau fiqhul munakahah, atau fiqhul jinayat, atau fiqhul muamalat, maka kelima bagian besar dalam fikih, maka semuanya bertopang kepada apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan pemberlakuan syariat yang intinya memelihara, menjaga apa yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, yaitu 5 hal yang dijaga di dalam Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin. Semua bagian itu, fikih itu yang tadi dijelaskan, itu untuk menjaga. Itu untuk menjaga. Yang pertama adalah menjaga keberlangsungan agama. Jadi agama ini dipelihara. Yang kedua adalah untuk menjaga fiqhun nafas atau hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Yang berikutnya adalah hifdzun al-mal, menjaga harta. Kita disuruh zakat, ada aturan hibah, ada aturan sedekah, ada aturan apalagi misalnya gadai menggadai, semuanya adalah bagian untuk menjaga harta, kepemilikan seseorang. Ada lagi misalnya hifdzul aql, kenapa Allah mengharamkan khamr, kenapa diharamkan misalnya segala bentuk yang memabukkan, kullu muskirin haram, segala yang memabukkan itu diharamkan. Ini untuk menjaga akal manusia. Begitu juga misalnya kenapa diharamkan berzina, kenapa ada aturan pernikahan, kenapa ada iddah. Kalau perempuan ditolak, tolaknya tolak apa, atau ditinggalkan meninggal suaminya, semuanya bagian itu untuk menjaga hifdzun nasl, menjaga keberlangsungan keturunan, supaya jelas keturunan. Begitu juga hifdzul irad, menjaga keberlangsungan kehormatan. Maka semua ini adalah bagian-bagian yang harus kita pahami bahwa agama Islam adalah agama yang sangat relevan dengan seluruh tuntutan zaman, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, Islam akan selalu menjadi solusi. Jadi jangan aneh kalau kita sekarang menemukan bagaimana gelombang yang sangat besar orang-orang memeluk agama Islam di luar negeri, ketika mereka berhadapan dengan situasi di mana fitrahnya menolak dengan segala dogma-dogma agama selain agama Islam.
Islam hadir ke tengah-tengah mereka untuk apa? Untuk memberikan gambaran tentang pola kehidupan yang benar, kemaslahatan yang menyentuh segala ruang dan waktu, bahkan menembus bukan hanya kemaslahatan dan manfaat dunia, tetapi juga menembus maslahat dunia wal akhirah. Maka beruntunglah kita semuanya lahir, besar, tumbuh kembang, bahkan sampai detik ini kita masih tetap berstatus sebagai muslim karena kita dikawal, ya, diamon dalam bahasa istilah kita itu, diamon oleh semua ajaran-ajaran Islam yang akan menjaga keberlangsungan hidup kita semuanya dan kemaslahatan kita. Nah, pendahuluan ini yang saya sampaikan sebagai bagian yang penting untuk menjelaskan apa yang disampaikan dalam hadis yang ke-32 ini, di mana An Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la darara wa la dirar, tidak ada bahaya. Dalam istilah lain, dalam terjemahan mudah, tidak ada bahaya dan tidak ada segala unsur yang membahayakan. Dalam istilah kita mungkin ada istilah begini, anta sholihun wa yang bagi antakuna muslihan li ghairik. Anda adalah orang baik, kamu adalah orang baik, tetapi kebaikanmu bukan hanya kebaikan untuk dirimu sendiri, walakin yang bagi antakuna muslihan li ghairik. Anda harus menjadi orang yang mampu memberikan perbaikan. Anta tataharro, Anda orang yang bergerak, beraktivitas, berinovasi, memiliki kreativitas yang tinggi. Walakin ahsan min antakuna minal muharrik. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi ketika Anda bisa menggerakkan. Bukan hanya Anda bergerak dalam konteks diri Anda sendiri, tetapi kita mampu menggerakkan orang lain, memberikan bentuk kreativitas buat orang lain. Inilah makna singkat dari hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu di antara sekian banyak tafsiran atas hadis tersebut. Nabi bersabda, la darara wa la dirar. Hadis ini adalah hadisun hasan. Siapa yang meriwayatkannya? Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis ini musnad, artinya muttasilan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Muwatta'nya secara mursal. Dari siapa? An Amr bin Yahya, an Abi, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang tabi'in bernama Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'id, kemudian dia tidak menyebutkan tabaqat sahabatnya, yaitu Sa'id Al-Khudri. Amr bin Yahya menyebutkan, saya menerima riwayat ini dari bapak saya. Tetapi bapaknya Amr bin Yahya ini adalah bukan sahabat, masih tabi'in. Sementara tabi'in kita tahu adalah satu tabaqah yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, dia hanya bertemu dengan sahabat. Ketika Imam Malik menyebutkan di dalam Muwatta'nya silsilah sanad, maka rantai sanadnya tidak menyebutkan, menggugurkan atau menghilangkan satu tabaqah, yaitu tabaqah sahabat, dengan tidak menyebutkan sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, maka periwayatan ini masuk dalam periwayatan yang mursal. Mursal artinya ada yang terputus di antara satu tabaqah, tetapi karena yang terputusnya adalah tabaqah sahabat, dan kita tahu kaidah mengatakan kullu as-sahabah udul, semua sahabat atau setiap sahabat itu adalah semuanya adalah berstatus sebagai seorang orang-orang rawi yang terpercaya. Maka hilangnya satu tabaqah sahabat, sebagian para ulama bahkan jumhur mengatakan seperti ini tidak membahayakan. Itu satu. Yang kedua, apalagi kalau yang mursal ini mendapatkan penguat dari riwayat yang lain, seperti riwayat Ibnu Majah yang ternyata dari riwayat ini ada sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan makna dan kandungan hadis ini. Sebagian mengatakan bahwa makna doror la doror, makna dororun dengan makna dirar, hada
mutaradifan. Mutaradifan makna sinonim. Jadi satu sama lain tidak memiliki perbedaan secara makna dan tafsirannya. Ini satu pendapat yang mengatakan seperti itu. Walakinal aqwal ar-rajihah, di antara pendapat yang unggul di kalangan para ulama, bahkan pendapat yang masyhur di kalangan mereka, bahwa makna dararun dengan makna dirar tentu saja itu memiliki makna kandungan yang berbeda. Karena berangkat dari kaidah kullama zada fi kalimatin harfun zada fihi makna. Ketika ada satu lafaz yang di dalamnya ada tambahan satu huruf, maka itu memberikan peluang untuk bertambahnya makna. Misalnya, ya kan? Ketika misalnya kita mengatakan doroba telah memukul, doroba Zaidun amron, atau misalnya kassaro Muhammadun az-zujaja, Muhammad telah memecahkan kaca, ya kan? Kemudian pan kasaro zujaju, maka pecahlah kaca tersebut. Asalnya dari kassaro, kemudian jadi pan kasaro, hanya dengan bertambah sebagian huruf-hurufnya, maka ziyadatul harfi yuaddi atau tuaddi ila ziyadatil mana. Tambahan huruf dalam satu kalimat itu sangat berpotensi terhadap berubahnya makna. Maka inilah yang dipegang oleh sebagian jumhur para ulama tentang makna darar wal dirar. Di antara makna yang mereka angkat ke permukaan terkait dengan dua makna yang berbeda ini dikatakan anna darara an yulhiqa ahadun adan biman lam yu'ti. Namanya darar itu adalah seseorang menimpakan bahaya kepada orang lain, ya, kepada orang lain yang dia tidak melakukan bentuk bahaya atau keburukan apapun kepada dirinya. Saya melakukan keburukan atau menyuruhkan sesuatu yang membahayakan kepada salah seorang di antara yang hadir ini, padahal antum semuanya tidak pernah berbuat sesuatu yang membahayakan buat saya. Artinya itu muncul dari inisiatif dan keinginan saya sendiri. Tidak ada timbal balik. Artinya misalnya antum berbuat keburukan, saya balas dengan keburukan yang sama. Itu bukan makna darar. Jadi seseorang berbuat menimpakan bahaya kepada orang lain, kepada orang yang dia tidak melakukan apapun kepada dirinya. Ini makna pertama. Makna dirar yang kedua ada an yulhiqa ahadun adan biman qad adahu ala wajhin ghairi masyru'in. Yang makna dirar ini adalah ketika seseorang, saya misalnya melakukan menimpakan bahaya kepada orang lain sebagai balasan atas bahaya yang dilakukan oleh orang lain kepada saya. Tetapi balasan yang saya lakukan itu adalah balasan yang dalam kategori agama atau syariat ghairu masyru'. Balasan yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya tidak sesuai dengan panduan syariat. Karena ini penting sekali. Karena kalau tidak diberikan kaid seperti ini, maka kisos misalnya atau cambuk misalnya kepada orang pelaku zina atau orang yang menuduh zina akan dianggap sebagai apa? Iqa'ud darar, menimpakan bahaya kepada orang lain. Padahal dalam konteks agama, kalau ada kisos misalnya orang membunuh, pembunuhan adalah qatlu amdin, pembunuhan yang disengaja. Kemudian setelah itu balasannya tentu saja adalah dia harus dikisos dengan cara dibunuh kembali. Atau kalau ahlul maktul, orang yang keluarga yang terbunuhnya itu meminta diat, maka dia harus membayar diat dengan membayar 100 ekor unta atau yang seharga dengan jumlah tersebut. Kalau tidak bisa, maka keluarganya meminta dia untuk dikisos. Atau bagian yang ketiga, atau memang dimaafkan oleh auliyaul maktul. Nah, kalau memang dia pembunuhan itu kisah itu terjadi dalam konteks ini, kalau tidak dibatasi dengan definisi yang tadi dikatakan para ulama, maka kisos itu, membunuh itu, maka bagian daripada menimpakan bahaya kepada orang lain. Nah, ini dikeluarkan. Artinya balasan yang saya lakukan kepada orang yang berbuat buruk kepada saya itu dilakukan dengan cara ghair masuk. Kalau ada panduan syariat seperti kisos, balasan nyawa dibayar nyawa, misalnya seperti itu. Atau orang yang melakukan zina, ya kan?
kemudian dicambuk atau dirajam misalnya, maka itu di luar dalam konteks hadis ini. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan panduan dan tuturan syariat. Kita tahu, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Al-Quran menyatakan bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Orang membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, ketika diberlakukan kisos bahwa dia harus dibunuh, maka dengan terbunuhnya satu orang itu jutaan manusia nyawanya akan terpelihara. Orang akan mikir 1000 kali kalau dia melakukan pembunuhan. Orang akan berpikir 1000 kali kalau dia melakukan melukai orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, karena akan diberlakukan kisos bagi dia. Nyawa dibayar nyawa. Misalnya, kalau luka harus dibayar luka, seperti itu. Maka orang akan berpikir kalau dia ingin melukai atau melakukan pembunuhan kepada orang lain. Nah, konteks ini, hadis ini memberikan batasan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan doror adalah orang menimpakan satu bahaya kepada orang lain yang tidak melakukan keburukan apapun, atau makna diror adalah orang membalas atas keburukan dan bahaya yang ditimpakan orang lain kepada dirinya, tapi dengan cara yang tidak masyru'. Ini salah satu bagian penting. Apa fikih yang bisa diambil dari hadis ini? Hadis ini singkat, ya. Ini menunjukkan kalau kita paham betul tentang karakter dan salah satu sifat Rasulullah SAW, bahwa sifat Rasulullah di antara keunggulan beliau adalah apa? Beliau itu adalah tersifati dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Orang yang bisa mengungkapkan satu redaksi kalimat, atau orang yang bisa mengungkapkan satu ibarat ungkapan dengan singkat, tetapi kandungan maknanya, konsekuensi hukum dari kalimat tersebut, bahkan penjelasan serta syarah dari kalimat tersebut, ini bisa melahirkan sekian banyak makna-makna yang sangat dalam. Bahkan kalimat sesingkat ini, la dororo wala diror, dikatakan oleh Imam Abu Daud, dikatakan sebagai ini adalah rubuddin, sebagai seperempat daripada bagian agama. Bayangkan, kalimat singkat ini dikatakan oleh Nabi, la dororo wala diror, kalimat ini itu dianggap sebagai rubuddin. Jadi kalau agama itu satu, maka kalau kita potong 4, maka satu bagiannya, seperempatnya adalah kalimat yang ada di dalam ungkapan Nabi, la dororo wala diror. Kenapa demikian? Karena dengan kalimat ini ada beberapa turunan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita dalam beragama, bahkan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan kita sebagai kaum muslimin dan keberlangsungan orang lain, termasuk orang yang di luar Islam, bahkan keberlangsungan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik tumbuhan, hewan, dan perangkat alam semesta ini terjaga, terpelihara dengan kandungan dari ucapan Nabi yang mengatakan la dororo wala diror. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dalam salah satu saran sebutkan bahwa di antara fikih hadis ini mimma yursidu al hadis, terhadap kandungan fikihnya adalah al manfi huwa doror lal uqubatu wal qisas. Yang dinafikan, ditolak, bahkan yang dinafikan, dinihilkan dari hadis ini adalah apa? Ad-doror, bahaya, madharat, bencana, apapun bentuknya. Lal uqubah wal qisas, seperti yang saya terangkan tadi, bukan sanksi, bukan juga qisas. Kenapa? Karena sanksi di dalam agama seperti sanksi orang yang membunuh, sanksi orang yang melakukan perzinahan, sanksi bagi orang yang melakukan syurbul khamr, ya, maka semua itu adalah berdasarkan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini tidak termasuk sekalipun pelakunya akan merasakan satu bahaya bagi dirinya. Kalau saya membunuh, berarti saya dibunuh lagi. Berarti pembunuhan, penghilangan nyawa atas dirinya, dia anggap sebagai bahaya. Oh, katanya Nabi mengatakan la doror wala diror, tapi kenapa agama menimpakan bahaya buat saya? Nah, ini salah dalam memahami. Yang dimaksud dengan dinafikan dengan ucapan Nabi ini adalah apa? Segala bentuk bahaya yang tidak sesuai dengan panduan syariat. Adapun qisas, adapun juga sanksi yang ada di dalam agama, ini tidak masuk dalam
makna yang dikandung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian di dalam qisas itu ada hayatun, ada kehidupan. Ya, kenapa sekarang kriminal merajalela di setiap negara? Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena tidak ada efek jerak. Orang yang punten korupsi triliunan hanya mendapatkan sanksi 6,5 tahun. Belum lagi kalau sudah dijatuhkan vonis seperti itu, dia juga bisa melegal berpangku tangan, merasakan kebebasan walaupun statusnya sebagai orang yang berada di dalam rumah tahanan, tapi dengan cara-cara yang tidak benar orang bisa menikmati kebebasannya. Ini semuanya akibat apa? Salah satu alasannya adalah karena kehilangan efek jerak. Islam memberlakukan sanksi itu salah satu ilatnya, alasannya adalah untuk membuat orang pelakunya itu jerak. Dengan jerak 1.000 orang, 100 orang, jutaan orang akan terjaga dari perbuatan yang semisal apa yang dia lakukan. Inilah salah satu hikmah di antara syariat yang diberlakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu di balik itu ada hikmah-hikmah yang lain. Ada hikmah-hikmah yang lain. Ya, bukan dalam arti untuk menyusahkan. Karena kita berhadapan lagi dengan kaidah di dalam Al-Qur'an, ya, yang mana Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan buat kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan buat kalian kesusahan. Itu adalah satu pakem, satu kaidah di dalam agama kita. Maka beruntung, ya, sekali lagi kita beruntung ketika mendapatkan berada di bawah naungan agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, coba sesekali itu kita baca bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam agama-agama yang lain. Ya, sangat-sangat mengerangkeng kebebasan, sangat-sangat mengerangkeng memenjarakan fitrah kemanusiaan manusia. Ya. Bahkan dengan tata cara yang ada sering saya sampaikan. Ada aturan ritual kalau orang meninggal, ya kan? Bayangkan disimpan di puncak bukit, kemudian dimutilasi, kemudian bangkainya itu ditebarkan di atas bukit tersebut, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai dengan alasan dia akan pergi ke alam nirwana. Padahal kita ketika sudah meninggal diperlakukan seperti kita tatkala hidup. Kata Nabi, kalau kamu memandikan, ya kan, memperlakukan orang yang sudah meninggal, perlakukanlah dia seperti orang yang hidup. Bagaimana? Kita diperlakukan bukan hanya di saat kita hidup, kita sedang mati saja. Agama menjaga kita supaya tidak semena-mena dengan orang yang meninggal. Dimandikan, pakai wangi-wangian, setelah itu dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan dengan cara yang benar, dikasih bantal dari tanah, dihormati di saat kita sudah meninggal. Ya. Di saat hidup kita dihormati dengan apa? Dijaga, dipelihara, dikawal dengan syariat-syariat agama yang tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan manusia. Fitrah kemanusiaan manusia ingin kita ini senang dengan lawan jenis. Apa agama melarang kita untuk melarang menikah? Tidak. Bahkan memberikan peluangan pangkihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah apa yang kau senangi, 2, 3, bahkan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Tapi kalau kamu takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, satu saja. Iki kecambean. Ya. Seperti itu. Itu dari insyaallah taala ibadah. Ya. Seperti itu. Apa agama mengerangkeng fitrah kemanusiaan manusia? Beda dengan agama yang di seberang sana. Ya, orang yang menjadi khadim atas agamanya, menjadi pelayan di tempat-tempat peribadatan mereka. Mereka melarang untuk melakukan pernikahan. Akhirnya ketika dibentengi, terjadilah langkah-langkah dan perilaku penyimpangan dalam seksual. Kenapa? Karena membentengi menghalangi fitrah kemanusiaan manusia. Ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Berarti al-manfi huwa ad-darar, lal uqubatu walal qisas. Yang ditolak itu adalah bahaya murni yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Kalau ada panduan syariat, baik qisas,
ataupun misalnya ukubah, maka itu tidak masuk dalam kategori ucapan Nabi la dharar wa la. Sekalipun pelakunya mungkin mempersepsikan, mengasumsikan ini bahaya yang saya terima. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan syariat, panduan dari Allah dan Rasulnya, itu bukan dharar, tetapi mengandung hikmah yang sangat besar. Yang kedua adalah la taklifa fil islami bima fihi dararun wala nahya amma fihi naf'un. Ini yang harus dipahami di antara durus wal ibar wal ahkam min hadzal hadis. Yang keduanya adalah la taklifa fil Islam. Tidak ada pembebanan hukum, tidak ada pemberlakuan syariat, tidak ada perintah, tidak ada pembebanan syariat apapun fil Islam, di dalam Islam, bima fihi dararun, yang di dalamnya mengandung unsur kebahayaan. Tidak ada. Ini harus jadi pakem keyakinan. Kalau kita tidak meyakini hal ini, maka akidah kita dipertanyakan. Semua perintah yang Allah katakan, if'al, lakukan ini, if'al hadza, utruk dzaka, lakukan ini, tinggalkan yang itu, semuanya tidak lain kecuali kalau perintah, fa inna fihi naf'an, maka di dalamnya ada manfaat. Fa inna fihi maslahatan, maka di dalamnya ada maslahat. Fa inna fihi faidatan, di dalamnya ada faidah. Na'rifuha allam na'rifha, kita tahu tentang hikmah dan faidah maslahat yang ada di dalam perintah. Aulam na'rifha, ataupun kita tidak mengetahuinya. Betapa bersyukurnya dan betapa besar dan betapa agungnya keimanan para sahabat, yang dulu mereka tidak pernah tahu ketika mereka diperintahkan, kalau ada ida walagho wi'a ahadikum kalbun falyagsilha biturab, falyagsilha sab'a maratin bil ma'i daha biturab. Kalau ada wadah kalian dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali menggunakan air, salah satunya gunakan dengan basuhan menggunakan tanah. Apa mereka tahu tentang hakikat dan rahasia di balik semua perintah Nabi SAW itu? Sudah. Mereka basisnya adalah amantu billah, amanna billahi wa bi rasuli wa bima jaa bihi Nabi SAW. Kami beriman apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Keimanan itu yang menjaga mereka sehingga mereka tidak mempertanyakan, ya Rasulullah, limadha hadza hurrim? Ya Rasulullah, limadha hadza munih? Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini dilarang? Kenapa ini diperintahkan? Ada pertanyaan itu? Ada. Tetapi sebagian besar seluruh perintah-perintah itu dibentengi dan berdasar pada basis keimanan. Itulah yang membuat kaidah dan keimanan para sahabat itu laisa kaimanina. Haula rijal nahnu rijal walakin rujulatuhum laisa kamithulatina. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Mereka pahlawan, kita juga bisa menjadi pahlawan. Mereka daging, kita juga sama terbuat dari daging. Tetapi rujulah mereka, kepahlawanan mereka, keimanan mereka laisa karujulina. Makanya tidak boleh kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kau mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya. Lau anfaqa ahadukum mithla jabali Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Kalau salah seorang di antara kalian bersedekah, berimpak, berderma dengan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan sebanding dengan satu mud, satu canggem keimanan para sahabat. Wala nasifah, tidak juga setengah. Bayangkan kita bersedekah dengan emas sebesar bukit Uhud, kata Nabi tidak sebanding dengan setengah mud daripada keimanan para sahabat. Kenapa demikian? Karena kita bisa beriman seperti ini diantaranya karena jasa Nabi dan jasa sahabat. Mereka semuanya bisa mengembangkan Islam, bisa terurai agama ini dengan baik seperti sekarang ini, jasa para sahabat. Maka inilah salah satu bentuk penting la taklifa fil islami bima fihi naf'un. Tidak ada pemberlakuan syariat apapun di dalam Islam yang di dalam kecuali di dalamnya ada manfaat. Itu harus menjadi keimanan kita. Kalau kita disuruh, kenapa kita disuruh sholat? Ya karena Allah yang memerintahkan. Apa boleh kita mencari tahu? Oh ternyata hikmah sholat, kalau orang sujud maka ternyata aliran darah ke otak akan semakin baik. Salah apa tidak? Tidak salah. Kalau ahli medis mengatakan dengan gerakan sujud, gerakan ruku ternyata
ada satu proses metabolisme dalam tubuh kita, baik peredaran darah, oksigen ke otak, segala sesuatunya ternyata lebih baik, lebih mengalir dengan lancar dibanding dengan gerakan-gerakan yang lain. Salahkah itu? Tidak. Tetapi itu tidak pernah menyampingkan efek faktor keimanan kita. Kita pasti tahu dan yakin segala perintah yang Allah perintahkan, fa inna fiha maslahatun. Di dalamnya ada maslahat. Na'rifuha am lam na'rifha. Baik kita tahu ataupun tidak tahu. Jika di kemudian hari ada manfaat maslahat yang terbuka secara ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Ternyata dengan gerakan sholat itu ternyata ada penemuan-penemuan yang terbukti secara empirik, secara bisa dibuktikan secara kasat mata, bisa dibuktikan di laboratorium, maka itu zada fihi imanuna, maka bertambahlah keimanan kita. Kalau kita tidak tahu tentang rahasianya, sudah imani saja, karena kita yakin apa yang datang dari Allah dan Rasulnya semuanya ada maslahatnya. Inilah keimanan yang sangat mahal, keimanan yang sangat agung ketika kita menerima seluruh datang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan fondasi iman. Ini yang membedakan keimanan kita. Kita kan banyak yang tidak tahu. Orang Barat di sana banyak sekarang masuk Islam setelah mereka tahu hikmah-hikmah perintah. Oh, ternyata setelah dibuktikan dalam beberapa bentuk penelitian, ada zat, ada virus yang tidak bisa hilang, yang keluar dari liur anjing ketika nempel di sebuah wadah, kecuali harus dicuci dengan 7 kali air dan dengan basuhan menggunakan tanah. Mau pakai deterjen, mau apapun, ternyata virus itu masih ada. Kalau telah diteliti, hanya akan hilang kalau dicampur atau menggunakan 2 alat bersuci, yaitu air dengan jumlah basuhan minimal 7 kali dan digabungkan dengan tanah. Orang Barat tahu itu, abring-abringan ala Islam. Setelah mereka tahu ternyata Islam yang 1400 tahun diucapkan Nabi tidak bertabrakan dengan penemuan yang ditemukan oleh akal manusia. Inilah salah satu bagian penting yang harus kita pahami. La taklifa fil Islami bima fihi darar. Tidak ada pemberlakuan syariat di dalam Islam yang di dalamnya mengandung unsur bahaya. Wala nahya amma fihi naf'un. Tidak ada larangan dalam Islam, ya. Yang di situ kalau dilarang ada manfaat maslahat yang terhalang. Tidak. Semua larangan itu pasti di situ ada bahaya yang akan mengancam diri kita. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu maitah, bangkai. Kenapa diharamkan bangkai? Jelas di situ ada berbagai virus yang akan membahayakan. Kenapa kalau kita disuruh mengkonsumsi hewan harus disembelih dengan cara yang syar'i? Jelas karena aliran darah itu akan menghilangkan sekian banyak berbagai virus-virus yang berpotensi melahirkan penyakit. Orang lain ada, supaya enak dagingnya, masukkan ke karung, ya, impah ke kunaon, halu, ya kan? Dengan tidak keluarnya darah itu membuat dagingnya lebih enak. Cek ente. Agama memberikan jawaban, itu semuanya akan memberikan dampak yang sangat serius pada kesehatan manusia. Ya. Tentu saja ini semuanya bagian dari hal yang penting untuk bisa kita renungkan. Ya. Konsep seperti ini penting sekali. Bahkan kalau kita amati, la taklifa fil Islami bima fihi darar wa la nahya amma fihi naf'un. Ya. Semuanya sebetulnya kalau kita mau coba angkat, inilah salah satu bentuk konsep yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu adalah jalan pertengahan yang dilalui oleh Islam. Ya. Inilah salah satu konsep yang sangat agung, wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan dalam semua unsur, dalam berakidah, dalam beribadah, bahkan dalam amalan aktivitas kita. Ya. Makanya ada para ulama mengatakan, wahai Syekh, apa sebetulnya obat yang terbaik buat mencegah segala bentuk penyakit? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu obat terbaik itu. Segala bentuk penyakit sekarang salah satu faktornya adalah penyebabnya adalah apa? Karena pola makan yang tidak baik, ya kan? Islam mengajarkan wakulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih-lebihan. Semua dalam semua. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta.
Ya, jagalah oleh kalian sholat kalian dan sholat pertengahan. Sholat apa? Sholat asar, antara subuh dan zuhur, antara maghrib dan isya, antara waktu siang dan waktu malam. Itu indikasi jelas buat kita bahwa konsep yang terbaik itu adalah wasatiyah dalam segala urusan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau ikuti. Apa yang tidak boleh diikuti? Perintah kesyirikan itu saja. Setelah itu dia memerintahkan, nak pangoregen itu kebon berskalotor. Padahal sebelumnya memerintahkan kesyirikan. Harus kita tolak? Tidak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tutim wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ikutilah perintah mereka dengan cara yang baik selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa ini? Wasatiyah pertengahan. Ayo urang mah lain mun mika resep kana hiji perkara resepna ka bina-bina, mun mika ngewa kana hiji perkara ngewana ka bina-bina. Padahal konsep Islam habibaka haunamma asa an yakuna baghidhu yaumamma. Cintailah orang lain siapapun apapun sekedarnya saja, karena bisa jadi orang itu yang sekarang kamu cintai bisa jadi menjadi orang yang kau benci suatu hari. Bikara karena ini perkara sila tengah. Karena segala sesuatu baik yang ekstrim kanan ekstrim kiri semuanya tidak akan mendapatkan kemaslahatan kebaikan. Islam mengajarkan wasatiyah dalam segala urusan, termasuk dalam metabolisme kehidupan kita. Saya semakin hari semakin yakin. Saya sudah disampaikan, ya, anak saya wafat karena apa? Leukemia. Leukemia itu adalah proses reproduksi, penghasilan darah putih lebih cepat dan lebih banyak daripada darah merah. Ada lagi orang teman saya yang sama, trombositosis katanya, karena produksinya darah merah lebih loba tibatan darah putih. Loba teh darah putih bahaya, loba teh produksi darah merah bahaya. Pertengahan jantung berdetak sudah diatur sedemikian rupa, tarik teuing ribu, lambat teuing ribu. Masya Allah. Kekentalan darah sudah diatur sedemikian rupa, encer teuing bahaya, mengental sekali, berbahaya sekali. Orang bisa kena penyakit yang sangat-sangat kritis kalau mengalami pengentalan dalam darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah. Banyak hal yang tanpa kita sadari, konsep pertengahan, wasatiyah, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Tubuh kita, alam semesta ini, kenapa jadi rusak? Karena keseimbangan alam dirusak. Gunung yang harusnya jadi tempat bernaungnya dan sifatnya air dibabar ku jelema, dijadikan imam, banjir kebagian yang lebih rendah. Keseimbangan dirusak dalam semua unsur ekosistem kehidupan manusia, semuanya akan melahirkan madharah. Islam datang la daror wa la dirar. Ini itu wasatiyah. Kamu tidak boleh menimpakan bahaya. Kamu pun tidak boleh membahayakan orang lain. Dirimu jangan kau terjerumuskan. Wala tuku wala tuku ampusakum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Apalagi menimpakan kehancuran bahaya kepada orang lain. Harus sebaliknya, kun sholihan wa kun muslihan. Jadilah orang yang baik dan jadilah kamu orang yang bisa memperbaiki. Makanya kata Nabi, kalau kamu tidak bisa menebarkan kebaikan, minimal kamu jangan menciptakan keburukan. Subhanallah. Inilah salah satu makna kandungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat betul Nabi. Jawamiul Kalim, dengan kalimat ini para ulama menguras otaknya untuk melahirkan berbagai hukum-hukum, mau'izah, jurus ahkam dari perkataan Nabi yang hanya terdiri dua kalimat, la darara wa la dirar. Syariat sekali lagi memberikan satu panduan kepada kita semuanya. Adzan dulu. Bang, mangga. Lewat.
Dua poin ini penting untuk bisa kita pahami bersama, bahwa la takhlifa fil islami bima fihi darar. Tidak ada pemberlakuan di dalam Islam yang di dalamnya mengandung unsur bahaya. Lakukan, if'al, jangan berpikir di dalamnya ada bahaya, pasti ada masalah. Wala nahya amma fihi naf'un. Tidak ada larangan yang di dalamnya ada manfaat. Semuanya pasti mengandung unsur sesuatu yang kalau dilarang pasti ada bahaya, tidak ada manfaat. Atau misalnya ada manfaatnya secuil, tapi dibanding dengan mudaratnya jauh lebih besar. Ini pun bagian daripada apa? Dari sesuatu yang dilarang di dalam agama. Wa wajibun li kulli dhi aqlin yanzuru fi syar'illahi 'azza wa jalla. Anna Allah Ta'ala abaha lil ibadi kullama fihi salamatu uqulihim wa sihhatu abdanihim. Wa lam yuhadhdhir 'alaihim illa ma fihi al-ikhlal bi hawasihim wa qudratihim wa malakatihim wal ifsadi wad darar bi sihhatihim wa abdanihim. Bagi orang yang berakal, orang yang punya nalar yang benar, fitrah yang salimah, yang bersih, dia akan paham betul tentang karakteristik Allah dan Rasulnya, bahwa tidak ada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk hamba-hambanya kecuali di dalamnya salamatu uqulihim. Ada keselamatan untuk akalnya, ada kesehatan untuk badannya. Allah dan Rasulnya tidak melarang. Agama ini, syari', asal itu yang membuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, tidak melarang terhadap sesuatu kepada hamba-hambanya illa ma fihi ikhlal bihawasihi, kecuali pasti ada noktah celah, ada peluang bahaya, ada keburukan bagi panca inderanya, kemampuan yang ada dalam dirinya. Segala sesuatu yang dia miliki, kerusakan bahaya bagi badan dan fisiknya, semuanya adalah bagian dari hal yang sudah ada include satu paket di dalam perintah dan larangan Allah. Inilah satu keyakinan yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 32 Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan seluruh perhiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan segala sesuatu yang baik dari segala bentuk rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, akan diberikan kepada, dijadikan sebagai satu anugerah yang Allah berikan. Maka di dalam ayat yang mengatakan apa namanya? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan manusia, untuk orang-orang yang tentu saja yang paling khusus orang-orang beriman. Walladzi khalaqa lakum, untuk kalian, ma fil ardi, segala bumi. Makanya keluarlah satu kaidah di dalam usul fikih, al aslu fil at'imati al ibahah. Hukum asal dalam makanan semuanya adalah boleh, illa ma dalla alaihi dalilu ala tahrim, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Sama hukumnya, aturannya seperti dalam muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal dalam muamalah, jual belikah atau bentuk akad apapun, hukum asalnya adalah halal, ibahah, illa ma dalla alaihi dalil ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Ini berbanding terbalik dengan dalam ibadah. Dalam ibadah, al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang membolehkan. Saya sering analogikan untuk jelaskan. Kenapa kita kalau takbir begini, ya, baik sejajar dengan daun telinga kita, atau misalnya begini, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada dalil. Boleh nggak kita begini? Allah, nggak boleh, karena tidak ada dalil. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Haram tidak begini karena tidak ada dalil. Kalau ada dalil boleh. Jadi hukum asal dalam ibadah itu adalah haram. Orang tidak boleh berinovasi dalam ibadah, kecuali harus diarahkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Beda dengan makanan. Hukum makanan apa? Boleh, apapun boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Kenapa saya tidak makan bangkai? Karena ada dalil. Kenapa saya tidak minum khamar? Karena ada dalilnya.
Kalau ada sesuatu di satu tempat yang jauh di hutan rimba, kita menemukan satu makanan yang kita tidak tahu ini halal apa haram, maka kata para ulama kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh. Ternyata ada dalilnya. Di antara dalilnya makanan-makanan atau hewan yang diharamkan, satu, hewan yang menjijikan, ada unsur jijiknya, atau hewan itu pemakan bangkai. Hewan itu misalnya hewan yang ada nas dari syarak yang diharamkan, atau hewan itu boleh untuk dibunuh, berarti unsur tahrimnya ada tuh, maka tidak boleh kita makan karena ada petunjuk-petunjuk rambu-rambu yang diharamkan. Maka inilah salah satu bentuk bagian penting di dalam agama kita, la darar wa la dirar. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah raf'ul jarh. Dari kaidah tadi la darar wa la dirar, kita paham ternyata di antara hikmahnya adalah raf'ul haraj, raf'ul haraj, mengangkat, menghilangkan beban, menghilangkan sesuatu yang memberatkan, namanya raf'ul haraj. Min naf'id darar fil Islam raf'ul haraj. Di antara sebagian hikmah tertolaknya bahaya itu muncul maslahat. Apa maslahatnya? Raf'ul haraj, yaitu adalah terangkatnya, hilangnya beban yang ada di dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Anil mukallaf, dari orang-orang yang ditaklif dengan hukum. Jadi dengan adanya la darar wa la dirar, maka kita tahu ternyata Allah ingin mengangkat sesuatu yang memberatkan diri kita. Nah, lawan dari raf'ul haraj dalam istilah yang lain kita sebut dengan at-takhfif, yaitu keringanan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Dan tidaklah Allah jadikan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din, Allah tidak menjadikan di dalam agama ini untuk kalian apa? Min haraj. Tidak ada kesulitan. Kalau kita renung-renungkan, justru yang diharamkan malah kita pahami dan kita hayati, kita amati dengan nalar kita, fitrah kita, justru itu yang sulit. Mau sholat apa ada karcis harus bayar. Orang masuk masjid harus pakai tiket, enggak. Tapi orang mau apa? Misalnya mau pergi ke night club, ke tempat dugem, apa gratisan apa harus bayar. Kalau dia ingin mendapatkan fasilitas pelayanan yang seminim-minimnya lah, disodori minuman, walau alam dah saya nggak pernahnya ngancenah bejana gitu kan, ya ke tempat begitu. Mau masuk saja harus bayar. Kalau ingin mendapatkan pelayanan yang potongan-potongan harga-harga yang mungkin menarik, maka dia bisa membayar lebih. Masya Allah. Padahal kita datang ke rumah Allah untuk sholat subuh yang kebaikannya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tidak ada pernah pasang tiket itu, pasang karcis. Sholat 2 rakaat 5.000, ya kan? Nggak boleh kita, nggak ada. Faktanya yang gratis-gratis, yang murah-murah, yang mudah-mudah malah banyak ditinggalkan. Makanya kata Al-Quran, falak tahamal aqobah. Kok kenapa manusia itu senang itu yang nanjak-nanjak, yang susah-susah kok yang diterjal, ditebas itu kenapa? Yang sulit-sulit, yang membahayakan. Ya. Minum air 2.000 alhamdulillah menyehatkan, ya kan? Daripada beli mereknya apa gitu kan? Ya kan, topi miring apa topi dendeng. Kalau harganya mahal, ditebak juga. Padahal minum air 3 liter, 2 liter sehari bagi orang sehat itu menyehatkan badan. Kenapa yang murah ditinggalkan, tapi yang mahal banyak ditebak? Yang merusak malah yang dikejar. Inilah bagian penting. Takhfif, raf'ul haraj adalah karakteristik daripada agama kita. Makanya muncul firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kapasitas kemampuannya. Jangan merasa orang paling menderita sedunia, ya. Karena ayat itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali satu jiwa, kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, yakini bahwa Allah tahu, Allah maha tahu, maha mengerti dan maha memahami bahwa kita ini orang yang dimampukan oleh Allah. Ya, seperti itu. Jangan memperlemah diri kita. Karena kalau kita analogikan, banyak orang yang lebih rusak, lebih ripuh, lebih susah daripada kita. Kita merasa baru nyeri wudhu aja asa
Jadi manusia paling menderita sedunia. Ini tuh Kabrumeos, KRSHF. Orang di sana mau dioperasi, mau di MRI, mau di wah, segala bentuk tindakan medis. Kita alhamdulillah, subhanallah. Ya. Makanya Rabbul Haraj ini adalah bagian. Di dalam agama ini dengan la darar wa la dirar diberlakukan berbagai anwa' minat takhfifat. Apa takhfifat itu? Keringanan. Bahkan ada istilah dalam agama kita, hunaka rukhsah. Apa rukhsah itu? Adalah keringanan, kemudahan. Bahkan dalam hadis yang lain, rukhsah itu adalah sedekah. Maka ambillah hadiah dari Allah. Sedekah dari Allah itu ambil. Dalam perjalanan kesulitan kita, Allah memberlakukan tahfif dalam perjalanan. Ada sholat jamaah. Tercukup ke sholat jamaah, ngarangkepkeun sholat rubaiyat, zuhur, asar, maghrib, isya. Dirangkapkeun ku aya 4 rakaatna, dirangkapkeun jadi jamaah. Takdimkah atau takhirkah? Cukup dengan itu? Tidak. Diberikan keringanan lagi tahfifat. Ada sholat qashar, jamaah qashar. Tekan tinu 4 jadi 2. Adi nu 3 mantong, dirangkapkeun jadi 1,5. Geus ruku ieu assalamualaikum. Kan cenah di qashar, qashar teh dibagi 2. Maghrib 3 rakaat, kurang potongkeun hiji 1,5 nepi ka ruku. Nah, kunaon buruk salam di ruku kan 1,5. Eta mah teu ngaji ngaranna. Hah? Teu tatanya ngaranna. Rubaiyat yang 4 rakaat yang dibolehkan. Aya 3 mantok dipotong bida-bida teh itu matanya tin Allah. Tahfifat dalam sapa. Ya. Tayamum lil marid. Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamaskumun nisa falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka silahkan kalian bertayamum dengan tanah yang baik, tanah yang halal. Bayangkan, tayamum dengan tanah. Sekalipun konstruksi fikih mengatakan inna tayammuma la yarfa'u hadasan itlaqan. Semua sepakat para ulama dari jami al-madhahib al-arba'ah. Semua 4 mazhab sepakat inna tayammuma la yarfa'u hadasan. Dia tidak bisa menghilangkan hadas. Bayangkan. Sampai kalau orang berniat nawaitu tayammuma li raf'il hadasi, terjadi tayammum niat itu. Semua mazhab mimma yuttafaq alaih. Dari apa yang disepakati dari semua mazhab fikih dalam tayammum, tidak boleh orang berniat tayamum untuk menghilangkan hadas. Kenapa? Karena semuanya sepakat li anna tayammum la yarfa'ul hadas. Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Niatnya apa? Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Saya berniat tayamum untuk mendapatkan toleransi kebolehan melaksanakan sholat. Istibahat kan dari kata apa? Abaha, mubah. Ditambahkan alif, ditambahkan sin, ditambahkan tak, berarti tolab mananya menta, gofaro mananya memaafkan, tambahan alif sin ta istighfar istighfar menta hampura kau, gitu kan? Ana ya'unu aunan ista'ana menta tolong, mana tolak? Ayana istabaha boleh, tambahan alif sin ta bari istabaha, artinya apa? Nyungkeun ka Gusti cing menangkeun abdi rek salat. Ngan teu eueuh cai ieu. Nyungkeun ku Gusti dikengengkeun abdi salat tapi ngalampungkan bersuci dengan cara tayamum. Makanya tayamum tidak menghilangkan hadas. Tapi diberlakukan tayamum itu apa? Sebagai bentuk apa? Tahfif dalam agama. Kemudahan dalam agama. Eueuh cai teu kudu lieu-lieu. Bahkan dalam rangkaian fikih ada yang disebut dengan apa? Orang bertayamum tidak menemukan air, yang disebut dengan faqdul ma, yang qasimul ismain. Hunaka faqdun hissiyun wa hunaka faqdun syar'iyyun. Apa faqdun hissi? Faqdun hissi adalah ketika orang tidak menemukan air nyata, terindra, dapat dirasakan, nyata faktanya tidak ada air. Kok tetengan kemana-mana dalam durasi 1 kilo 2 kilo, cari sama sekali, ya kan? Cai tidak ada air, maka dia bertayamum. Atau misalnya pak kondisi itu ayat cai mah ngan munaka maniun minal mawani lilusuh ila dzalikal ma. Aya nu ngahalangan. Seperti apa? Kasabuin, seperti ada hewan buas. Aya cai teh dipentas di belah lepak, kahalangan ku walungan. Ngan eta di walungan eta singa jeung maung keur derapa we jeung buaya.
Tetapi abdi kana cai eta, cai nama aya di deukeut sababaraha lengkah. Ngan teu berat tepi kana eta cai sabab aya hewan buas, berarti masuk dalam faqdul ma'il hissi. Atau misalnya disababi apa? Ada perampok, aya cai mah di ditu, ngan dihalangan ku preman tah sakompi. Teu bisa abdi geus tayamum. Atau faqdun syar'i seperti apa? Aya cai mah nah dia tidak cukup sakit dia, nah cai teh. Lamun dipake wudu ieu perjalanan masih belasan kilo deui, abdi maot bakal maot kehausan. Geus we tok dipake para ulama jangan dipake wudu, simpen cairna, jangan minum, tayamum. Bahkan para ulama fikih memberikan toleransinya, itu tafsiran atas takmifat itu. Lamun cai ieu teh abdi teh teu haus, abdi mah kuat insyaallah 10 km jalan masih kuat. Ngan ieu babaturan ieu. Lamun dia cai diminum ke abdi atau dipakai wudu, ieu babaturan bakal maut lain abdi. Kata para ulama apa? Anda tayamum, haram Anda minum air itu, menggunakan air itu untuk wudu, sekalipun yang merasakan rasa haus itu siapa? Teman Anda. Itulah takhfifat di dalam agama. Supaya kita paham bahwa agama ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dalam agama. Al-fitr lil musafir wal marid, kemudahan berbuka bagi orang yang melakukan perjalanan dan orang yang sakit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum wa man kana minkum aw man kana maridun aw ala safarin. Orang sakit, orang perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Hitunglah hari-hari yang ditinggalkan di hari yang lain, ganti diqadha nanti. Itu takhfifat. Sekian banyak takhfifat yang dijelaskan oleh para ulama untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada kita tentang kemudahan. Tidak ada bahaya dan tidak ada unsur yang bisa membahayakan orang. Punten sampai pada kalau orang bernadar. Orang nadar. Misalnya nadar apa? Saya mau haji lempang saya. Aya jeung eueuna duit saya mah geus nadar, rek angkat umrohna lempang. Maka kalau dia sudah bernadar untuk melaksanakan haji dengan cara apa? Masyian alal aqdam. Kemudian muncul ada bahaya, potensi bahaya muncul pada dirinya. Apa agama yang diajarkan? Agama Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, gantilah nadar itu dengan cara apa? Dengan cara menaiki kendaraan. Kalau orang bernadar, abdi mah rek nadar naon? Rek umrohna lempang. Kuat abdi. So, dilaksanakan di tengah perjalanan tiba-tiba dia merasakan potensi bahaya. Tapi dah abdi tos nadar, di nadar teh wajib, dengereun ya gue. Agama melarang itu, haram bagi Anda melanjutkan nadarnya. Segera naik kapal, pesen tiket atau naik kendaraan. Lakukan pelaksanaan haji atau umroh itu dengan menaiki kendaraan. Sekalipun Anda sudah bernadar, terus saya sudah bernadar bagaimana? Maka berikan kafarah seperti kafarah yamin. Puasa 3 hari, it'amu asyarati masakin, memberikan pakaian kepada seorang miskin, atau selama puasa selama 3 hari. Seperti kafarat yang dilakukan orang yang melakukan sumpah. Inilah takhfifat. Hatta kesulitan bukan dari Allah dan Rasulnya. Kesulitan yang kita kuatkan, yang kita yang kita ucapkan sebagai bentuk semangat ambisi kita dalam beragama, agama akan memberikan rambu-rambu. Hati-hati. Ada bahaya mengancam nyawa, bahaya mengancam akal, bahaya mengancam keselamatan keturunan. Tidak, agama tidak menyulitkan kalian. Rabrak semua nadar itu, gantilah dengan kafar. Untuk menunjukkan apa? Agama ini tidak akan memberikan kesulitan buat kita semua. Ya. Dalam semua penjelasan semua, di dalam jual beli, di dalam wasiat, di dalam pernikahan, di dalam segala unsur-unsur perilaku kehidupan manusia, semuanya mengindikasikan satu kaidah penting, la darar wa la dirar. Ya. Maka sampai 7:30 ya, cukup. Ya kira-kira begitulah ya, secara globalnya bahwa apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dari seluruh perilaku manusia ini sebetulnya memberikan unsur yang sangat penting. Kaidah ini. Kalau di bahasa orang Garut mah dibukrak lah.
dibuka, ditafsir, dirinci secara rinci lagi. Ini beranak pinak. Hebatnya Nabi itu begitu, teman-teman. Makanya di antara ciri kenapa Islam itu bisa menjawab seluruh problematika umat manusia sampai hari kiamat nanti. Di antara unsur penting kenapa Islam akan selalu bisa ta'ayus, akan yunasib likulli zamanin wa makan, untuk setiap masa dan setiap tempat, untuk setiap jenis manusia apapun bentuknya. Kenapa alasannya? Salah satunya li'annal Islam menetapkan sekian banyak qawaid, kaidah, sawa'un kanat qawaid usuliyah atau qawaid fiqhiyah. Karena ada kaidah. Agama lain walaupun hanya Islam. Kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah pokok didasarkan pada referensi induk. Misalnya ada al-masadir, al-asliyah, al-muttafaq alaiha. Referensi induk yang dijadikan sumber rujukan. Pertama, Quran. 2, sunnah. 3, ijma', konsensus para ulama. Yang keempatnya, qiyas. 4 ini. Ada lagi yang mukhtalaf fiha, ada istihsan, ada aqwalus sahabah. Ini adalah referensi sekundernya. Membuat Islam ini kokoh. Dipandu, dikawal dengan apa? Dipandu dengan kaidah-kaidah usuliyah. Sehingga masalah apapun yang terjadi sampai hari kiamat akan selalu ada jawabannya, karena Islam sudah menetapkan kaidah-kaidah. Salah satunya la doror wala diror. Ini kaidah aslinya. Apa di antara kaidah yang turunan dari kaidah ini? Sedikit ya sebelum saya. Pertama, ad-dararu yudfa'u bi qadril imkan. Dari kaidah Nabi tadi muncul kaidah berikutnya, turunannya apa? Ad-dararu yudfa' bi qadril imkan. Bahwa bahaya itu wajib ditolak, wajib ditutup, wajib diberikan penghalang bi qadril imkan, dengan sesuai dengan batas kemampuan. Itu kaidah berikutnya. Muncul lagi kaidah ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Bukan hanya sesuai dengan batas kemampuan. Semampu yang bisa kita lakukan, batas maksimalnya adalah bahwa madarat itu harus dihilangkan. Yajibu raf'ud darar alladhi waqa. Harus dihilangkan. Turunan lagi dari kaidah tersebut, ad-dararu la yuzalu bimislihi. Satu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bentuk bahaya yang lain. Buat apa kita menghilangkan satu bahaya, bencana? Di saat yang sama, perangkat, alat, bahkan metodologi untuk menghilangkannya juga mengandung unsur bahaya. Ini tidak boleh. Kaidah itu yang akan mengadopsi sekian banyak problematika. Kalau ada orang misalnya Allahu Akbar misalnya kan, basmi itu misalnya satu tempat prostitusi misalnya, tapi dengan keinginan membasmi satu tempat prostitusi, pasar hancur, masjid hancur, terjadi bentrokan besar antara yang pro dan kontra, madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Para ulama mempertimbangkan itu. Gimana caranya supaya madarat yang kecil ini tidak melahirkan madarat yang besar. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, kalau ada an-nahyu 'anil munkar, kemungkaran ditolak dengan bentuk perbuatan yang itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini dilarang. Inilah agama. Ad-dararul asyad yuzalu bid-dararil akhaf. Madarat yang bahaya yang besar harus ditolak dengan cara dihilangkan dengan bentuk bahaya yang potensinya, ongkosnya jauh lebih kecil daripada bahaya ini. Makanya muncul lagi yukhtarul ahwanus syarrain, dipilihkan antara dua keburukan yang paling ringan. Ini perilaku Nabi, kata Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khuyyira Rasulullah bi amrayni." Kalau Rasulullah diberikan pilihan antara dua hal, maka Rasulullah akan memilih mana yang lebih ringan. Itu Rasulullah. Ayo orang lain dipilihkan mana yang paling sulit. Ya kan? Kalau Nabi enggak, kalau dipilihkan dua hal, maka Nabi akan memilih sesuatu yang paling ringan. Kalau ada permasalahan terjadi di kalangan para sahabat, selama itu tidak memberikan bahaya, apakah perkataan Nabi? Dalam sekian banyak riwayat, Nabi mengatakan, "If'al wala haraj." Lakukan ini selama tidak ada dosa. Lakukan ini selama tidak ada dosa. Begitu murahnya Nabi dalam memperlakukan agama.
Ayo lama agama itu rasanya jadi apa? Jadi beban bagi kita. Kok agama itu jadi problem ya? Kalau ada agama atau perilaku keberagamaan yang melahirkan problem, berarti ada salah dalam memahami agama. Karena unsur penting dalam agama adalah memberikan kemudahan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan keringanan. Kalau ada perilaku keberagamaan yang melahirkan bencana, bahaya, kesulitan, maka jangan-jangan ada kesalahan dalam menerapkan agama memang benar. Cuma cara memahami agama dan memperlakukan agama itulah yang harus kita pahami, merujuk kepada tuntunan Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Rinciannya dalam berbagai bentuk tidak bisa saya uraikan satu persatu di dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk bisa memahami agama dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.